Hanya kalau kita hanya kuat secara intelek saja, kita kuat hanya secara fisik, fitness segalanya, tapi manusia roh kita keropos, kita akan dipakai setan. Cara pandangmu tentang masa mudamu. Dan kebaktian sekarang ini saya mau bicara bagaimana di usia ini Roh Kudus bagaimana bekerja. Di usia kuliah, masa kuliah itu bukan hanya masa penuaian, bukan hanya masa persiapan, tapi benar-benar masa memimpin dunia, memimpin gereja. Kalian tuh pemimpin. Mungkin di sini ada sebagian kita yang mulai menyadari potensinya. Beberapa sedang mengelola potensinya, tapi belum maksimum. Ada juga yang belum tahu potensinya. Hidupnya seperti hambar tanpa tujuan. Izinkan dalam kebaktian ini kita diubahkan pikiran. Tapi sebelumnya, kita ini menjelang super conference. Siapa yang ikut super conference nanti bisa angkat tangan, puji Tuhan, God bless you. Yang belum, saya dorong. Saya berdoa terus tadi waktu puji-pujian penyembahan. Saya berdoa agar Tuhan, gimana anak-anak ini semuanya ya Tuhan, bisa ikut semua. Karena nanti di dalam super conference ini, 17 dan 18 Juni di Jakarta, ini 2 hari memang berbagai macam banyak sekali perbekalan. Tapi khususnya, apalagi di sesi terakhir nanti, benar-benar kita akan doakan urapan untuk generasi before 30. Saya merasakan ada kairos atau ada waktu ilahi. Kenapa di Jakarta? Ya nggak tahu, Tuhan yang tentukan lah. Itu hasil doa. Hasil doa saya secara pribadi sebagai gembala sidang, saya bergumul di hadapan Tuhan. Kalau mau convenient ya kan, di Surabaya, tapi Tuhan pilih Jakarta. Menjadi tempat di mana Tuhan akan curahkan urapan itu. Sama seperti waktu Pentakosta 2000 tahun yang lalu Tuhan pilih Yerusalem. Ada sesuatu. Saya kasih 3 ayat, 3 perikop ayat untuk memberikan satu gambaran tujuan super konferensi untuk pemuda-pemudi. Lukas 22 ayat 41 bunyinya begini. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka. Mereka ini siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Kira-kira seberapa? Sepelempar batu jaraknya. Lalu Yesus berlutut dan berdoa, katanya, Yesus kok gak mau doa di rumah? Kenapa boro-boro pergi ke Getsemani? Karena di Getsemani dia bisa konsentrasi. Kadang-kadang memang untuk ketemu Bapa, kita perlu pergi. Meskipun Bapa itu maha hadir. Ya, Tuhan itu omnipresent atau hadir di mana-mana. Tetapi kadang-kalanya Tuhan itu menyatakan kehadirannya di sebuah tempat. Dan kita harus ketemu di sana. Yesus pergi ke Getsemani untuk bersekutu dengan Bapanya. Bukan hanya sampai di Getsemani berhenti, dia bawa 3 murid terdekat. Tapi 3 rasul itu ditinggal sepelempar batu jaraknya. Kira-kira kalau kita ambil batu kecil, gak terlalu kecil sih, mungkin segegam tangan gini, kita lemparkan kuat-kuat, sepelempar batu jaraknya, itu cukup jauh, tapi masih dekat. Yesus memisahkan dirinya agar mendengar suara Bapanya lebih jernih. Ada sesuatu yang Yesus mau bawa, mau bincangkan di hadirat Bapa, sampai-sampai malaikat nanti datang menghiburnya. Sepelempar batu kita kali ini di bulan Juni adalah sampai Jakarta. Nggak terlalu jauh sih, beberapa orang yang dari Amerika, Eropa datang banyak. Itu ratusan jemaat kita dari luar negeri itu khusus datang cuti hanya 2 hari itu, lalu habis itu pulang kembali. Sepelempar batu mereka pakai ketapel kali ya, lebih jauh. Kalian belan-belanin datang. Karena ini adalah waktumu, this is your hour. This is your appointed hour. It's very hard to explain and describe what an appointed hour is. It just is. It just is. It is your appointed hour.
Saya punya masa-masa seperti itu dalam kehidupan saya. Ketika Tuhan suruh saya pergi ke satu tempat, saya nggak punya waktu aja untuk cerita. Ada titik-titik di mana saya tahu saya harus hentikan semua aktivitas untuk ketemu Tuhan di sana. Saya pernah ngalami itu. Saya nggak pernah sia-siakan kalau Tuhan sudah suruh saya niat, saya pergi, saya nggak akan luput satupun sesi. Saya datang lebih pagi, duduk paling depan. Setiap sesi saya maju dan saya lari paling kencang. When it is your season to receive, then receive all. Suatu kali seorang raja bertemu seorang nabi, 2 Raja-Raja 13 ayat 18 begini bunyinya. 2 Raja-Raja please. Ya. Sesudah itu berkatalah Elisa, ambillah anak-anak panah itu. Disuruh ngambil anak panah nih. Lalu diambilnya, setelah diambilnya berkatalah Elisa bukan Elia, kepada Raja Israel itu. Pukulkanlah itu ke tanah. Gak diberitahu berapa kali. Karena haus hati itu pilihan sendiri. Elisa ya udahlah, aku percaya kamu lah. Kira-kira kamu pukulkan, kalau kamu niat, pasti kamu pukulkan banyak-banyak kan. Ternyata dipukulkan hanya 3 kali, kemudian dia berhenti. Kayak setengah-setengah gitu loh. Lihat ayat 19. Tetapi gusarlah abdi Allah itu. Gusarlah ia kepadanya serta berkata, seharusnya ya kamu pukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Kamu mesti belan-belani. Tapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Gusar hatinya sang abdi Allah yaitu Elisa. Aduh kok cuman gitu, aduh eman atau sayang sekali. Harusnya kamu pukulkan 5-6 kali, kalau perlu 7-8. Toh kamu masih muda, kamu masih kuat, kamu masih potensial. Pukulkan kalau perlu 18 kali. Kamu cuma 3 kali. Kalau kepingin dipakai Tuhan, mintalah dipakai Tuhan luar biasa sekali. When it's your season to receive, receive all. Kejadian 15. Seorang yang gak terlalu muda, tapi dia haus setengah mati dipakai Allah. Dia ingin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Abram lagi ada di kemah. Namanya pun masih Abram kok. Tapi Tuhan suruh dia keluar. Setelah dia keluar, masuk lagi ke kemah atau masuk ke rumah. Dia gak pernah sama, dia masuk sebagai Abraham. Keluarnya Abram. Lalu Tuhan membawa Abram keluar. Disuruh keluar memang keluar kota. Beberapa teman-teman kita dari luar negeri untuk datang kembali ke tanah air. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Tuhan memberi dia visi waktu dia keluar. Maka firman-Nya kepadanya, Tuhan bukan hanya memberi dia visi, kalau visi aja janji. Firman kepadanya di sini itu Tuhan membangun, mengikat perjanjian dengan si Abram. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dia belum punya anak, tapi hari itu waktu dia masuk kembali ke tenda, statusnya berubah di dalam alam roh. Dia menjadi Abraham, bapak segala bangsa. Saya tadi ngomong sama adik-adik kalian, sama anak-anak teens. Kalau perlu ya, minta izin tentunya harus dari orang tua karena mereka masih usia bawah umur. Minta izin, kalau perlu ya, minta ini sebagai kado ulang tahunmu selama 3 tahun. Bisa ikut ini. Ya, saya dorong kalian cepat daftar. Kalau terpaksa memang gak bisa pergi ya, saya ngerti. Tetapi usahakan jangan pukul hanya 3 kali, 5-6 kali. Benar-benar, saya yakin nanti di situ ada sesuatu for you. Amin. Mari kita sekarang baca firman Tuhan tentang Yoel. Kita buka Yoel pasal yang kedua, ayat 7 sampai 11. Nanti ada ayat tambahan. Demikian firman Tuhan. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Siapa sih ini Tuhan? Spiderman kah? Mereka masuk melalui jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Kita baca ayat 11 bersama-sama, 2-3. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Siapa ini? Spiderman kah? Ya merambat tembok. Lalu habis itu menerobos pertahanan dengan tombak, nyerbu kota.
memanjat ke rumah. Who are they? Saya kasih konteksnya lebih dulu. Arti ke-1, ini adalah nubuatan seorang nabi di perjanjian lama tentang hukuman Allah yang segera tiba. Tuhan akan mengutus bala tentara, bukan manusia, bukan roh. Bala tentara itu adalah locust, bahasa Inggrisnya, atau belalang. Karena bangsa Israel berdosa meninggalkan Tuhan, Tuhan kirimkan ini sebagai hukuman, belalang itu akan menghancurkan pangan mereka dan menghancurkan negeri. Itu arti pertama. Supaya kita tidak mengambil ini keluar konteksnya. Tetapi kita juga bisa membacanya dan menyelidiki bagaimana caranya, bagaimana sebuah tentara itu bergerak untuk Tuhan. Paham ya? Meskipun ini untuk perkara yang buruk, untuk hukuman, kita untuk perkara baik, untuk menyelamatkan, bukan untuk menghancurkan. Kalau ini belalang adalah hewan tidak berakal budi, tidak punya IQ manusia, apalagi dicipta dalam gambaran rupa Allah, kita ini anak-anak Allah. We are an army of God. 16 tahun yang lalu, yaitu tepatnya 2010, dalam doa, waktu saya mengerang, lahirlah nama kalian. Army of God. Waktu itu mungkin beberapa belum bergabung, beberapa waktu itu masih usianya belia. Pokoknya, kalian harus tahu bahwa nama Army of God ini bukanlah youth group. Dia bukan sebuah program. Kalau program saja, nggak mungkin hari ini sampai sekarang spiritnya. Apa yang lahir dari doa itu akan permanen sifatnya. Tapi apa yang lahir dari daging sementara. Apa yang lahir dari manusia, program atau rekayasa pikiran. Nama Army of God itu digumulkan di gunung doa yang kudus. Bukan gunung beneran, ini kiasan. Dan benar-benar seperti seorang wanita sakit bersalin, nama itu dilahirkan. Eventnya, acaranya, yang pertama, saat menyandang nama Army of God itu adalah di tahun 2010, ketika siang harinya ada konferensi mancanegara. 500 delegasi internasional, totalnya ada 4.000 sekian peserta, enggak seperti super conference nanti itu 30.000. Lalu malam harinya kita nekat, kok bisa kita pakai Juanda International Airport dan itu lapangan terbang, tempat mendarat dan tempat take off-nya pesawat. Itu ajaib loh kejadian itu. Karena semua vendor sudah pesimis, suara pasti akan menyebar kemana-mana, enggak kembali. Belum lagi ditumpangi dengan suara pesawat ngung mendarat, ngung terbang. Mana bisa mereka dengar suara pengkhotbah? Suara pujian pasti juga nggak bisa tajam, paling cuman suara-suara rame musik yang tersebar kemana-mana. Tapi nggak semua orang sampai ujung-ujung bersaksi mendengar suara itu dengan sangat jelas. Ada malaikat yang angkat, yang namanya sound wave ke setiap telinga. Itu puluhan ribu orang bertobat. Itu puluhan ribu orang Surabaya gempar. Saya ingat waktu itu saya berkhotbah di sesi yang terakhir, dan terjadi pencurahan Roh Kudus. Saya tanya siapa di sini baru pertama kali menerima bahasa roh. Siapa barusan dibaptis dengan kuasa. Mereka yang angkat tangan itu lebih dari setengah, mungkin 3/4. Bayangin berapa puluh ribu orang mengalami Pentakosta. Dan saat itu malam itu acara KKR-nya namanya Army of God. We fight for righteousness, we fight for holiness, we fight for souls, human souls. Kita berjuang untuk kebenaran, untuk kekudusan, untuk jiwa manusia yang berharga. Yesus mati untuknya. Itu tagline-nya waktu itu saya masih ingat. Acara Army of God dulu itu bukan hanya untuk anak muda, tapi untuk seluruh gereja. Seluruh gereja. Dan ternyata hari ini menjadi gerakan muda-mudi. Lalu habis itu dari AOG itu muncullah AOG Teens. Dibagi supaya lebih spesifikasi. Yaitu mereka yang remaja, usia SMP, SMA. Lalu AOG Youth, usia kuliah ke atas. Menjelang masuk ke family nanti suatu hari. Begitulah ceritanya. 16 tahun lalu saya yang kasih nama. Bukan saya,
dalam doa. Saya temukan nama itu. Sekarang izinkan saya mempertajam dirimu. Supaya Anda mengerti, kita mengerti apa arti nama itu. Kenapa kita menyandang gelar itu, Army of God. Dan saya temukan lewat cerita tentang Yoel ini, bagaimana belalang itu dipakai Tuhan. Oh Tuhan, please berhenti pakai belalang, pakai kami. Coba sama-sama katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan berhenti pakai belalang. Pakailah kami. Berikan tepuk tangan untuk Army of God. Use us mightily. Jangan pakai belalang lagi. Belalang itu menghancurkan, kami untuk menyelamatkan. Nah, saya ingin kita melihat hari ini, AOG Youth saya akan specify. Saya akan segmentasi ke youth sekarang bicara tentang usia kuliah, masa kuliah. Dan apa rencana Tuhan. Dan kalau Roh Kudus ketemu sama mahasiswa itu jadi apa? Saya tunjukkan dulu kalau mahasiswa ketemu roh setan jadi apa. Mahasiswa usia kuliah ini adalah usia di mana banyak orang tersesat. Hilang, pemberontakan. Sampai kapan? Dari zaman dulu-dulu pada waktu di Amerika misalnya, zaman-zaman hippies itu, bersamaan pada saat mereka semuanya lagi menyembah John Lennon, mungkin tidak tahu ya John Lennon siapa, ya, Bruno Mars zaman dulu, ya bukan juga sih karena dia grup ya. Jadi orang-orang itu lagi semuanya itu mulai mendengung-dengungkan free sex. Anak-anak muda kalau sudah kesumat, jadilah ide yang sampai seterusnya menghantui dunia. Make love, not make war. Mereka anti perang Vietnam. Ya saya ngerti ada di dalamnya itu muatan politik bahwa kami mau damai. Muncullah yang broken cross itu zaman-zaman itu. Lalu mereka semuanya jadi saat-saat itu baby boomer dan sebagainya. Ketika mereka tidak punya Tuhan, tidak punya tujuan, mereka harus angkat sesuatu. Lagu salah satu yang berdenging saat itu, Imagine There's No Heaven. And I'm not the only one. Dia tunjukkan bahwa dia hanyalah salah satu dari generasi itu yang berimajinasi jikalau tidak ada sorga, tidak ada neraka. And I'm not the only one. Pemberontakan terjadi, rata di seluruh bumi, terjadi revolusi musik. Dunia pun mulai tersesat dalam ideologi-ideologi yang bukan dari Tuhan, yang kedengarannya baik. Buat tentang pengetahuan yang baik pun mulai populer. Bukan buah pengetahuan tentang yang jahat, sekarang buah pengetahuan tentang yang jahat lebih populer. Sekarang jadi orang itu jahat itu cool. Gak ada orang yang, I'm born to be good, tapi I'm born to be bad. Bad is good, ngerti maksudnya. Zaman dulu, good is good, tapi good may not be right. Ketika semua terjadi pergejolakan yang luar biasa, orang-orang itu tidur-tiduran sambil demonstrasi, dan maaf, ciuman. Disitulah Amerika contohnya menjadi pelopor, keluar dari norma-norma tradisional, bukan tradisi ya, tapi norma-norma yang sifatnya konservatif dalam keluarga. Ini belum sampai di titik LGBT nanti terus keluar yang namanya, apa itu boy, siapa dulu yang cowok tapi cewek terus nyanyi terkenal sekali, lalu muncul satu artis, aktor yang tiba-tiba kena HIV AIDS, itu gempar, saya masih usia SD itu. Itu kayak gimana zaman dulu. Nah, ini dunia mengalami pergeseran luar biasa. Ini semua kan orang muda. Lalu mereka membuat boykot. Di Inggris mulai terjadi gerakan anti otoritas, mulai memberontak terhadap orang tua. Ya. Dan mereka dikecewakan oleh sistem, lalu habis itu benci ratu. Lalu mulailah muncul spirit-spirit begini. Di saat bersamaan kurang lebih saat itu terjadi Jesus Movement. Ini orang muda yang bukan ketemu setan, ketemu Tuhan. Jesus Movement terjadi. Lawatan Tuhan itu across the continent. Keluar. Orang-orang dilawat Tuhan. Pemakai drug abuser, pecandu narkoba, bertobat, pemusik. Zaman itu musik orang justru yang nyeni. Itu justru semuanya yang selalu pakai candu. Karena waktu itu musik dianggap sebagai high, a new high. Kenapa enggak coba
Dikomplement dengan high lainnya, yaitu substance atau dengan obat-obatan. Muncullah ini itu orang-orang pemusik dan salah satunya mestinya main di salah satu band terkenal. Tuhan selamatkan dia, keluarlah gerakan Vineyard. Dari zaman-zaman itu Jesus movement. Jesus movement sementara sini hipis-hipis semuanya itu semua memberontak. Melakukan segala sesuatu yang mendukakan hati Allah. Di sini semuanya berkata, we belong to Jesus. Ya tentunya juga ada ekses-eksesnya. Karena orang-orang barat sana bisa tumbuhkan kumis dan jenggot. Kalau kita mencoba, keluarnya hanyalah kumis tipis. Kalau melungker begini, jadi seperti film kungfu. Mereka bisa tebal-tebal sini, rambut panjang-panjang, mereka menyerupai Yesus juga secara fisik, dan mereka bicara tentang Yesus, mujizat demi mujizat terjadi. Keluarlah tokoh-tokoh seperti John Wimber dan sebagainya, Vineyard, ini itu. Terjadi gerakan-gerakan. Orang-orang muda satunya memberontak. Dan semua itu banyak orang-orang muda yang bisa juga menggulingkan pemerintah. Demonstrasi, semua dari kampus-kampus. Ketika orang muda dapat tujuan yang salah, mereka kuat. Apalagi kalau mereka mendapatkan tujuan yang benar, mereka akan dahsyat. Jangan jadi orang muda yang melempem di tengah-tengah. Karena your age is the age of leadership. The age of war. Saya jelaskan tentang belalang ini. Nanti kita akan turun dari ayat ke ayat. Kita akan mengerti bahwa ternyata usia ini adalah usia orang-orang diutus ke medan perang. Pernahkah Anda lihat negara yang mengutus manula ke medan perang? Secara rohani sama aplikasi. Karena ada satu hal secara jasmani dan rohani tidak beda adalah usia muda adalah usia efektif, produktif, dan usia kuat. Hanya kalau kita hanya kuat secara intelek saja, kita kuat hanya secara fisik, fitness segalanya, tapi manusia roh kita keropos, kita akan dipakai setan. Tapi kalau manusia roh kita kuat, Tuhan akan pakai hidup kita. Kelebihan kekurangan kita pun akan dipakainya. You see, manusia rohmu kuatkah anak-anak muda? Karena ketika pemuda-pemudi ketemu Tuhan, terjadi kebangunan. Dan itu tidak bisa berubah. Itu sudah tatanan Tuhan. Tuhan sudah memberi takdir pada umur. Misalnya pergi ke perang, nggak mungkin kan diutus usia Eagle Kids pergi ke perang. Kalau sampai itu terjadi kan dihujat seluruh dunia. Misalnya ada rejim tertentu. Yang ada di dunia ini misalnya diktator, misalnya orang-orang yang dipimpin secara militerisme, misalnya junta dan sebagainya, misalnya di tempat-tempat negara-negara yang begitu korup dan terjadi di sana juga banyak kartel-kartelnya. Coba lihat yang pegang senjata mesin gini itu anak umur 10, rokokan lagi. Itu dihujat, dikecam oleh seluruh dunia atau dikecam secara internasional. Kok kamu utus anak-anak kecil pergi berperang? Itu pelanggaran HAM. Yang tepat adalah yang diutus ke medan perang, usia 20 something. You know your age is the age of a warrior? Do you live like a warrior? Or do you live like everybody else? Saya hari ini kalau mau panjang lebar, saya bisa bedah. Usia 20-an ini ya, gini aja simple. Usia-usia segini itu adalah usia-usianya rasul-rasul. Ini usianya Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini usia ini. In the 20 something, di 20-an. Di usia 30 itu usianya Yesus sebagai Mesias. Usia 40 itu usianya Daud sebagai raja, Yusuf sebagai pemerintah. 20 something is the age of a warrior. Termasuk warrior for revival, untuk kebangunan rohani seperti rasul-rasul, Yohanes, Yakobus, anak Zebedeus, Petrus, Simon Petrus itu, Bartolomeus yaitu Nathanael, Yudas yang bukan Iskariot, Matius, tetanus. Bukan, itu nama penyakit, jangan ditulis. Kita lihat ayat 7.
Seperti pahlawan. Sekarang kita ngerti ya, arti ke-1 ini belalang, arti kedua adalah kita seperti pahlawan, mereka berlari. Katakan berlari. Berarti kuat dong orang-orang berlari. Mereka tidak berjalan, mereka berlari. Usia 20 adalah usia berlari. Memang secara karir lah, secara studi, I know. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya penggunaan waktu, tapi saya mau bicara the first thing first, hal pertama yang paling mendasar, run. Like Elijah ran in front of Ahab's chariot. Elia itu yang usia seginian. Elia lari di depan chariot atau kereta kuda Ahab. This is the age to run, not running away, but running towards the goal. Inilah usia bukan lari dari, tapi lari ke tujuan. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Berlari sampai menang, sampai akhir. Terus bantu saya. Berlari sampai akhir. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Aku mau setia kan panggilanku. Dah cukup ketinggian. Terhadap seperti pahlawan mereka berlari. Katakan berlari. Katakan kanan kirinya, lari bro. It's not the age to slow down spiritually. Tapi anehnya, di usia ini, setan memberi satu roh yang bahaya. Bukan roh dusta, bukan roh zina. Be careful. Tulis, roh itu mulai dengan M. Jaga, ini lebih bahaya daripada setan gentayangan. Ini lebih menakutkan daripada setan yang horor sifatnya. Roh ini M. Roh melempem. Pernah makan kerupuk melempem? Dia kerupuk bukan nasi, bukan. Dimuntahkan. Setan tahu bagaimana membius, memberi opium rohani kepada usia yang paling membahayakan kerajaan. Usia rasul, usia nabi. Saya ngomong begini itu merinding, tahu gak? Saya rasa saya bukan bicara suatu teori. Saya rasa I'm talking about power. Saya sedang membicarakan power. Power is talking through me now. The power of God. Seperti prajurit mereka naik tembok, katakan naik sekarang. Gak hanya lari, tapi naik, katakan naik. Ini bukan naik ke puncak gunung, bukan. Ini naik, ini artinya, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya adalah lagu lama dulu. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janji Allah kemenangan, dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Terus dilanjutkan lagu Pentakosta lama. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Lanjutkan lagi lebih muda anak kecil. Aku anak raja, bukan aku anak raja, engkau anak raja. Terusin lagi, aku bukan monyet. Listen. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Itu ada ayatnya. Teman saya dulu membuat candaan, sampai kita semua ketawa. Dia memang gangguan dalam ibadah, tapi akhirnya dia bertobat juga. Dia suka melucu, stand up comedian sudah ada dari zaman dahulu kala. Dia berkata, ku kalahkan satpam dan melompat tembok. Haleluya. Saya bilang, jangan haleluya, pencuri lu. Ku kenakan jubah cucian. Saya bilang, berhentilah, semua kita ketawa, gak bisa konsentrasi. Kayak kalau muji Tuhan, menyembah Tuhan di CG gitu ada orang itu, saya bilang, kamu jangan ikut nyanyi. Orang itu lucu tapi hanya dijamah Tuhan. Orang lucu pun bisa nangis ketika dijamah. Teman saya itu satu-satu dijamah Tuhan. Tapi inilah intinya. Seperti pahlawan mereka berlari. Berarti kuat dong. Berarti potensial dong. Seperti prajurit mereka naik tembok. Mereka naik tembok. Saya bisa bayangkan itu seperti naik tembok prajurit. Wih. Mereka bisa mengalahkan peperangan yang mustahil. Kalau kalian di bawah, kalian pasti kalah. Tapi mereka naik tembok dan tarik turun musuhnya. Orang itu kalau di bawah sudah pasti disadvantage. Kalau zaman belum ada peluru.
Mati semua. Dia bisa naik tembok. Seperti tentaranya Mongolia zaman dulu. Tarik musuhnya turun. Rubuhkan. Saya jadi ingat kata potensial. Dari situ keluar sebenarnya terdiri dari kata, dibuat dari kata poten. Potent. Anda tahu potent itu apa? Tuhan disebut sebagai omnipotent. P-O-T-E-N-T. Omnipotent itu artinya maha kuasa. Omniscient itu artinya maha lihat, maha melihat. Omnipresent itu artinya maha hadir. Potent. Kata potensial itu dari kata potent. Itu artinya powerful. You and the Holy Spirit at this age, you could have potent. At this age, Roh Kudus ketemu muda-mudi. Pemuda ketemu setan aja jadi begitu. Pemuda ketemu Roh Tuhan, potent. Mereka akan naik. Mereka akan berlari. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka ngerti bagaimana teamwork, mereka itu bisa marching atau bukan marching band saja, tapi mereka bisa baris berbaris begitu rapi. Mereka bisa move information. Mereka bisa bergerak dengan formasi. Suatu hari pada waktu saya berada di Jepang, waktu itu ada waktu lenggang, saya ngikuti satu konser, satu konser lagu. Datang ke sana. Saya melihat dan kagum orang Jepang itu disiplinnya tinggi. Itu penuh gitu ya. Saya bisa bilang, waduh nanti pulang. Pas itu stadion. Ini pulangnya nih pasti gimana nih macetnya. Ternyata orang Jepang itu bisa jalan begini. Bisa sama seiring padahal gak saling kenal. Dan bisa keluar dalam waktu yang secepat-cepatnya. Gak desak-desakan. Ternyata dari kecil sudah dilatih di sekolah. Baris berbaris dengan cepat. Ini yang disebut di sini. Mirip seperti itu. Ayat yang ke-8, mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Anak muda itu bisa diajari baris berbaris. Coba latih anak TK. Baris berbaris. Usia-usia tentara yang bisa brak, itu usia muda-mudi. Kalau lebih tua lagi, bunyinya bukan brak, tapi klek, 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 klek. Kalau anak kecil, saya dulu waktu usia TK itu kita nyanyi lagu, saya masih ingat sekolah saya dulu. Ternyata waktu saya kecil dulu pernah sekolah di Surabaya Barat. Meskipun saya tinggalnya waktu itu di Surabaya Pusat. Ya, saya tinggalnya ternyata sekolah saya dulu dekat sini. Ternyata Tuhan itu profetik sekali. Dan saya ingat waktu itu diajari baris berbaris, setelah nyanyi lagu, semua orang balik kanan. Semua kanan saya ke kiri sendiri, malu saya diketahui satu sekolah, trauma. Anak kecil susah kadang-kadang. Tapi anak-anak muda bisa diajari disiplin rohani. Jadi jangan keberatan kalau di gereja kau diajari untuk disiplin. Karena Tuhan sedang membentukmu jadi warrior. Jadi pemimpin. Bukan hanya pemimpin di dalam gereja, pemimpin dalam hidupmu. Diajari di gereja. Kalian ditempa dari minggu ke minggu. Diberikan pelajaran gratis tentang leadership. Jadi people person semuanya, bukan hanya task, bukan hanya secara tugas kita itu responsible. Diajari isi untuk CG, diajari CGSM untuk bisa sharing material, diajari untuk mempersiapkan sebelum CG, berani untuk sharing, diajari untuk call temennya yang sudah gak datang atau yang udah bolong-bolong, diajari untuk follow up 1 kali 24 jam. Itu semua diajari, sesuatu yang mungkin kita gak dapat di kurikulum kita. Orang Jepang dapat secara fisiknya, tapi secara rohani mereka hampa, mereka butuh Tuhan. Kalian sudah punya Tuhan, tinggal ditambahkan. Diajari untuk baris berbaris tanpa mendesak, tanpa desak-desakan. Diajari disiplin rohani yang tinggi. Diajari datang ibadah tepat waktu. Bisa. Segala sesuatu kebiasaan itu bisa, kebiasaan buruk termasuk, itu masih bisa berubah di usia ini. Karena di usia tertentu, itu kepala sudah membatu. Inilah usia di mana orang itu kesleo.
klek gitu. Diklekin kembali juga bisa. Di usia nanti klek, diklekin kembali. Keselionya 2 kali. Ini usia gampang kembali, gampang dibentuk. Kalian itu sekarang diajari oleh Roh Kudus di gereja. Datang tepat waktu. Datanglah misalnya ibadah bersama-sama barengan dengan CG-nya. Datang jam berapa ketemu, mulai jam sekian. Mulainya jam berapa tadi? 6:30. Mungkin 6:15 sudah ketemu di bawah. Atau bahkan jam 6 mungkin. Kumpul semuanya, nggak telat, masuk sama-sama. Datang lebih pagi, lebih early. Inilah usianya. You see, this is the generation of warriors. Tapi satu hal lagi yang menjamah hati saya di ayat 8 dikatakan mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Spirit ini, kalian itu berada di dalam posisi yang sangat strategis. Di mana anak-anak remaja naik ke youth. Dari teen, mereka ke wisuda, masuk ke youth. Dari youth nanti, masuk ke family. Jadi kalian tidak membiarkan barisan itu terputus. Api dijaga, karena Tuhan tidak akan memakai kalian hanya pada satu generasi atau secara horizontal yang sebaya. Tuhan akan memakaimu pada generasi selanjutnya. Biasakan dirimu pelan-pelan menjadi bapak rohani. Tuhan sedang melatihmu bukan hanya sebagai muda-mudi, tapi suatu hari menjadi bapak rohani. Tidak terputus. Tidak terputus. Percayalah itu spirit. Menjadi koko itu spirit. Menjadi cece itu spirit. Saya ngalami itu lucu pada waktu dulu anak saya waktu masih SD gitu ya. Lalu beberapa anak SD, zaman dulu masih ada tuh Eagle Kids, sekarang sudah mulai nggak ada yang begitu, mereka mulai panggilnya pastor. Dulu teman-teman anak saya manggil Ko Philip. Itu temannya anakku. Dan lama-lama mereka sadar, iya ya, terus manggil Pastor Philip. You see, ternyata orang jadi biasa. Kalau kita jaga api, estafet itu terjadi, dan itu begitu seamless, begitu mulus, sampai-sampai orang tidak merasa, you're always kakak rohaninya. Kalian jaga, karena kita tidak dipanggil hanya kepada satu generasi. Bahkan nanti semakin jauh terpaut generasi itu, sampai situ pun orang-orang masih merasa kau kakak rohaninya. Tadi di ibadah sebelum ini saya ceritakan, tidak akan saya ulangi. Bagaimana saya dulu pernah dihina oleh generasi yang tua. Dalam sebuah pelayanan di sebuah kota, saya dianggap bahasa Hokkiannya, bahasa Medannya, sekya atau anak kecil, nggak tahu apa-apa. Tapi Tuhan itu bisa prove them wrong. Hormati ya orang yang lebih tua daripadamu. Tetapi kau tidak perlu pedulikan kalau mereka menghina kemudaanmu. Jangan kau hiraukan. Tuhan akan menunjukkan mereka salah. Because God doesn't promise to use you only for your generation. You're so dead wrong if you think that way. Tuhan akan memakaimu pada generasi yang lebih tua. Dan Tuhan akan memakaimu pada generasi yang muda dan lebih muda lagi. Dan anehnya, spirit itu tetap pada kalian. Estafet, mereka tidak membiarkan barisan terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, memang memanjat ke rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela seperti pencuri, artinya bukan berbuat kejahatan, tapi tidak ada yang bisa merintangi mereka. Kalau mereka sudah niat, kalau mereka sudah mau, kalau mereka bergandeng dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil lagi. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari bulan menjadi gelap, bintang menghilangkan cahayanya, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak. Saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan dari 1 juta murid, hari ini gereja kita dipercaya oleh Tuhan secara kehadiran, membership jauh lebih dari itu. Kalau bicara tentang keanggotaan jemaat, karena gereja jemaat kita ada yang tersebar di tempat-tempat di mana tidak ada gereja kita. Gereja kita sekalipun sudah ada 155 atau hampir 160, totalnya gereja lokal yang sudah berdiri established, dengan semua gembalanya, everything complete, kan belum ada. Kan ada ribuan kota di seluruh dunia. Tapi kalau secara kehadiran hari ini kita dipercayai regular attendance 130.000 murid. Kita cetuskan iman kita adalah melihat 1 juta murid. Berarti kita still have a long way to go.
Ini belum apa-apa, kita baru mulai. Jadi masih ada 870.000 lagi ke depan sini, bukan target angka. Kalau kita bicara tentang jiwa, mereka semua berharga. Kalau perkara jasmani aja kita tahu jumlahnya. Yesus mati bagi semua orang. Dari sisimu, kau harus tahu berapa yang ada di dalam tanggung jawabmu. Jangan kita itu punya double standar. Kalau barang kita di mana kita hilang, kita tahu HP kita hilang. Tapi orang kita bilang ngapain kita hitung. Kalau saya punya 3 anak, saya tahu hilang 1, saya pasti akan hitung. Kalau saya punya 7 anak, saya tahu satu persatu. Kalau saya punya 14 anak, wah, McDonald had a farm. Jangan kira karena Tuhan itu maha, berarti dia tidak menghitung manusia. Kita tidak perlu bantu Tuhan hitung. Hitung aja bagianmu. 1 juta murid, itu adalah goal kita. Bukan angka, jumlah, target. Kalau kita anggap jiwa itu berharga, mereka anak Tuhan. Kita harus tahu angkanya yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, bolehkah saya ngintip sedikit? Dari 1 juta ini nanti, sekarang kan 130.000, kalau sekarang sih kita sudah punya statistiknya. Kalau sekarang sih nggak jadi misteri, karena sudah ada database-nya. Tapi kalau nanti 1 juta itu Tuhan, kira-kira wajah muda-mudi itu seberapa? Saya dapat ayat ini langsung dijawab Tuhan, pasukannya sangat banyak. Tuhan tidak beritahu saya presisi berapa. Tapi nanti waktu kita sampai ke 1 juta murid, entah kapan, kita akan melihat muda-mudinya banyak. Kata pasukan sini bukan hanya semua jemaat. Ini adalah usia perang. Kata pasukan ini warriors. Ini bukan usia manula pergi perang, meskipun secara rohani kita semua dalam peperangan rohani. Bukan usia Eagle Kids, ini pasukannya sangat banyak. Di depan tentaranya, di sini bicara soal belalang, saya bicara tentang AOG. Saya merasa bahwa usia ini harus lead the revival. You see, usia apa? Bukan usia GMS senior. Bukan usia GMS family. Bukan. Bukan teen. Bukan Eagle Kids. Usiamu. Usia Rasul dan Nabi. Ini yang harus lead. Ini yang harus lead. Sungguhan loh, ini yang harus lead. Saya berdoa, kalian segera tembus 1.000 secara konsisten. Lalu tembus 2.000 secara konsisten. Kita bukan bicara soal angka, kita bicara tentang teman-teman kalian. Semua AOG, saya nggak bicara kepada teen, saya bicara kepada youth. Pasukannya sangat banyak. Kalau dari gereja itu seluruh, yang di garis depan, misalnya gereja ada apa? Ini kita nggak bicara karena kerajaan Allah bukan kerajaan fisik. Makanya itu Petrus bawa pedang semuanya, Yesus berkata sarungkan pedangmu. Mereka hidup dari pedang, mati dengan pedang, mati karena pedang. Emangnya kerajaanku dari sini. Kalau aku mau, aku bisa panggil bala tentara Allah, Bapakku. Berapa batalion ku datangkan. No one stands a chance against my father's army in heaven. Taruh, sarungkan. Biarkan kehendak Bapakku terjadi. Yesus tidak pakai begitu-begituan. Tapi saya ngomong ilustrasi aja. Misalnya ada apa-apa. Usia mana yang paling diharapkan oleh masyarakat tuh gendong manula keluar sebuah gedung terbakar? Apakah mungkin Eagle Kids? Seret grandmanya, ayo grandma, ayo grandma. Teens belum sekuat itu. Kira-kira siapa? Atau yang usia 4-50? Ya iyalah, karena mereka mungkin lebih matang tahu. Tapi siapa yang kuat? Siapa yang agile, yang lincah? Siapa yang paling bertanggung jawab ketika melihat satu situasi, I'm a young man, I have to save life. Kira-kira menurut kalian usia mana yang paling diharapkan untuk come forward, maju dan berkata, here I am, send me. Kira-kira usia mana? Ini saya tanya nih.
Kira-kira usia siapa? Nah, saya tidak mau tahu youth. Youth kan besar. Kira-kira usia siapa? Saya nggak mau tahu kita itu nggak ada individual responsibility-nya, nggak ada tanggung jawab pribadinya. Kan waktu itu Yesaya usia berapa? Dia berkata, ini aku, utuslah aku. Kalau kita ke belakang, Miss, boleh nggak aku pipis? Kita angkat tangan demi ke belakang. Ke depan kalau kita nggak mau angkat tangan, ya jangan. Ke belakang kita berani angkat tangan, ke depan nggak berani angkat tangan. Ke belakang itu ke WC, ke depan itu ke Tuhan. Saya tanya lagi, kira-kira usia siapa? Usia siapa yang diharapkan maju ke depan dan berkata, dan take charge dan berkata, me, I will, send me. Siapa kira-kira? Usia siapa? Saya. Usia siapa? Usia siapa? Kasih tepuk tangan untuk saya. Untuk saya ini. Do you realize your calling? 20-something, dear 20-somethings? Do you realize your calling, dear 20-somethings? Itu kalian semua. Do you realize who you are? Anak remaja itu kuat. Unda-undi sama anak pemuda. Usia kuliah, usia SMA. Tapi anak remaja, saya rasa adik-adik kalian tadi nggak keberatan saya ngomong gini karena ini fakta. Zaman sekarang mungkin kurang begituan. Tapi zaman dulu belum gadget, mungkin masih di usia tawuran. Usia-usia SMP, SMA, wah tawuran antar sekolah. Gitulah kira-kira, rebutan ceweknya siapa? Wah ini my girlfriend, tuh girlfriend, wah berantem misalnya. Usia pemuda juga sama kuat atau lebih kuat. Tapi mereka lebih matang, kognitif. Itulah sebabnya di saat SMP, SMA masih tawuran, kuliah sudah demonstran. Paham bedanya? Lihat saya lagi ya. SMP, SMA itu tawuran, sama kuatnya. Kuliah itu usianya demonstran. Tahu bedanya? Ini tidak ada tujuan. Ini tahu, punya satu filosofi ideologi yang harus diperjuangkan. Tapi sayang ya, semua itu kan hanya sementara, itu semuanya hanya di dunia. Yang diperjuangkan nanti setelah naik, kemudian kecewa kembali. Dunia itu selalu silih berganti, disappointment from disappointment. Only one kingdom, if you don't fight for, you're losing the greatest purpose of your life. Dan satu kerajaan kalau kalian tidak perjuangkan, kalian kehilangan tujuan utama kalian menjadi orang muda. Inilah usianya, usia muda-mudi itu. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Sebagai gembala senior, dari 130.000 ini, saya harap kalian yang akan memimpin gerakan ini. Mungkin memimpin tidak berarti berada di posisi sebagai apa, bukan. Tapi memimpin secara spirit. Memimpin secara radikal imannya. Memimpin secara api. Memimpin secara iman. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Ketika pemuda telah bangkit dan dibangkitkan, betapa hebat dan sangat dahsyat. Cepat, dengan ini saya selesai. Buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 12-14, saya jelaskan perbedaan usia. Dan supaya kalian semua mengerti hari ini, usia ini adalah usia yang seharusnya paling memimpin gereja. Dan saya berdoa, ke depan kalian akan melejit setelah saya berdoa hari ini. Kalian akan mengalami pertumbuhan yang fenomenal di dalam Tuhan. Secara rohani, secara individu, secara CG, dan juga secara tuayan jiwa-jiwa kalian akan mengalaminya. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 12-14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Oke, kita lewatkan. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Ini luar biasa. Aku mengenal kamu, hai bapak-bapak, cepat lambat akan jadi bapak. Bapak di sini, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Dia tidak tiba-tiba jadi bapak, tapi dari awal Dia jadi kakak. Dia dari mulanya telah mengenal Dia dengan D huruf besar. Tidak ada yang bisa menyaingi tahunan, bertahun-tahun fellowship, bertahun-tahun mengenal Tuhan. Ini yang saya sebut sebagai experiential knowledge. Bukan pengetahuan karena sekolah seminari, sekolah teologi. Ini bukan pengetahuan karena belajar, ini pengetahuan karena mengalami.
Ini namanya pengetahuan karena pengalaman. Pengalaman hidup dengan Tuhan, tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman hidup bertahun-tahun dengan Tuhan. Dan bersekutu tak putus dengan Yesus. Persekutuan intim dengan Tuhan selama bertahun-tahun sejak muda. This is where you are heading. I expect in the years to come, some of the best fathers of faith will come from this crowd. Dan yang menyaksikan AOG semuanya AOG Youth from that crowd. Nah sekarang pertanyaannya, your quality of faith segitukah? When God raised me up and raised my warriors up with me, Tuhan membangkitkan. Ketika Tuhan membangkitkan saya dan teman-teman yang sama-sama semua pejuang, we were this age. When God picked us, chose us, Yesaya ini aku, we were this age. Waktu Petrus dipilih, he was this age. Waktu Yakobus Yohanes dipilih, they were this age. Kalian berada di posisi dipilih oleh Tuhan. Menjadi bapak-bapak karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Inilah mulanya. Karena itu jangan kalian sia-siakan masa muda. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ini dia. Dari 3 tadi, yang 1 pengampunan dosa, yang bapak-bapak mengenal Dia, tapi yang kalahkan si jahat, anak muda. Coba bayangkan ya, coba ya ayat 12 tadi ya, 13 ya, sebelum saya ke 14 ya. Anak-anak kecil dibilang, anak-anak dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Oke deh. Bapak-bapak kamu akan mengenal Dia. Can't wait untuk kita sampai ke situ. Tapi anak-anak muda, kalianlah yang mengalahkan si jahat. Hebat enggak? Dalam suatu ruangan ada kesurupan setan, yang muda bangkit berdiri, langsung itu setannya keluar. Satu rombongan iblis mau datang untuk gocok gereja, mau hancurkan jemaat, masuk antara 130.000 untuk memporak-porandakan, langsung kelihatan, langsung mereka gak jadi deh, gak jadi wis. Ngomong sama teman-teman rekan-rekannya, kenapa? Melihat segerombolan muda-mudi usia ini bersyafaat seperti Daniel. Daniel your age. Sadrak Mesak Abednego your age. Datang, gak jadi. Karena kita ketemu orang kuat di gereja itu. Orang kuatnya usia 20 sekian. Wow, cool. This is so cool. Ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Coba lihat ya, mirip-miripnya ya. Aku menulis kepada kamu. Ini si kakek yang nulis. Dia umur kurang lebih 90-an. Ini Yohanes yang dari Patmos itu loh, setelah Pulau Patmos. Dia nulis ini. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan si jahat. Ayat 13, ayat 14 sama tonasinya Yohanes. Anak, kamu kenal Bapak. Bapak, kamu kenal Dia. Anak tahu pengampunan dosa. Bapak mengenal Dia dari mula. Tapi orang muda, kamu mengalahkan si jahat. Dilanjutkan di ayat berikutnya, hai orang-orang muda, kamu kuat. Firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan si jahat. Saya pernah sekali bergumul dengan Tuhan. Dengan Roh Kudus. Suatu hari saya berkata, Lord. Saya berdoa seperti kalau kalian baca di Hakim-Hakim. Ketika waktu tidak ada hakim, tidak ada raja, tidak ada semuanya. Bangsa Israel berdoa kan tua-tuanya. Siapa yang harus pergi? Tahu nggak Tuhan bilang apa? Suku Yehuda. Tuhan pilih satu klan atau satu tribe sih, bukan satu klan, satu tribe. Yehuda yang keluar. Mau tahu kenapa? Yehuda. Benyamin itu manja-manja, yang bungsu. Yehuda itu all warriors, all young. You see, all young. Sedangkan yang lain-lainnya itu, Yehuda itu banyak orang-orang mudanya. Dan dia berkata, anak Yehuda yang harus membela Israel. Saya pernah sekali tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau hari ini terjadi peperangan sap-sapan setiap layer itu yang paling depan, siapa yang harus kutaruh Tuhan? Pikiran saya pertama berkata, pendoa. Lalu siapa? Oh, karena saya dekat dengan, misalnya dengan family. Saya berkata family. Tuhan berkata, tidak. Pasukanku kuat. Baca lagi Yoel. Oh, saya langsung ngerti AOG. Tuhan berkata, bukan AOG saja. Baca lagi. Saya langsung eliminasi AOG Teen. Keluar AOG Youth.
your number will be great. Your strength will be great. Your passion will be great. Amin. Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Katakan kanan kirinya, be strong, bro. The church needs you. Katakan, the kingdom needs you. Many souls need you. Jesus wants you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Come on. Haleluya, haleluya.